sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kerinduan kami Tuhan, kerinduan hatiku, tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Yes. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Oh, melebihi segala jalanku. Kau ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hanya nama-Mu Yesus.
Kau ditinggikan, kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, yes. Kau diagungkan selamanya, oh, selamanya. Kau ditinggikan, kau diagungkan selamanya, oh, selamanya, yeah. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Yes, God.
Shalom, selamat sore untuk semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Di Palu, di Luwuk, dan di kota-kota yang lain secara online saya bisa mendengarkan ibadah hari ini. Kita bersyukur sekali kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah saudara, kita bersyukur mulai hari ini kita sudah beribadah di gedung gereja kita. 3 kali ibadah yang di Palu dan 1 kali ibadah yang ada di Luwuk. Dan mulai minggu depan sudah bisa mulai menghadiri ibadah-ibadah kita yang ada di gedung gereja. Mari siapkan hati saudara, kita akan menyembah Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita akan menyembah Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-21. Alkitab bilang begini, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di sini pemazmur bilang, pada waktu kesesakan. Justru di waktu-waktu kesesakan kita nggak boleh berdiam diri, nggak boleh jauh dari Tuhan. Justru di waktu kesesakanlah kita harus mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Dan bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama secara online dan juga onsite. Sudah perlu tahu bahwa di luar sana acara, pesta, kegiatan yang lain telah diadakan dengan mentaati protokol-protokol yang ada. Dan banyak orang bersukacita, senang sekali bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bisa pesta, makan, ngobrol bersama di tempat-tempat keramaian. Saya berdoa agar antusias yang sama, semangat yang sama juga sudah miliki hari ini untuk bisa datang beribadah di gedung gereja untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kalau untuk acara di luar sana kita begitu bersemangat dan berantusias, seharusnya untuk datang ke gereja, untuk bersama-sama menyembah Tuhan dengan keluarga Tuhan, dengan jemaat yang lain, menjadi semangat dan antusias yang luar biasa dari kita semua. Puji Tuhan, mari siapkan hati saudara dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Bersyukur kami bisa ibadah secara onsite di gedung gereja dan beribadah secara online. Berkati ibadah kami, hadirat Tuhan jamah kami, ada semangat, antusias hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan hari ini. Urapi para pelayan-Mu Tuhan, dan biar hadirat-Mu nyata kami rasakan, dan kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Allah Bapa kita. Haleluya. Lebih keras lagi sorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian, katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu,
tahu bahwa Engkau Allah Bapa yang mengenal kehidupan kami. Lebih dari siapapun Tuhan. Engkau bahkan mengetahui cerita kami sepanjang hidup kami dari kami lahir sampai saat ini. Dan Engkau tidak pernah mempedulikan masa lalu kami Tuhan. Engkau ubahkan kami, Engkau sempurnakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau ungkapkan pujian ini dari dalam hati kita. Kita mau berkata sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku, benar Tuhan, lebih dari siapapun. Dia tahu, Dia yang paling tahu cerita hidup kita, bahkan isi hati kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Oh Jesus, hatiku
pujian ini. Kini aku percaya, yes Jesus, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini kami Tuhan, kami datang padamu. Yes Jesus, haleluya. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu. Amin. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, yeah. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Jesus, aku kan setia Tuhan sampai akhir hidupku. Biar kau dapati aku tetap setia di hadapanmu Tuhan. Biar kau dapati aku sempurna di matamu Yesus. Haleluya. Biarlah hidupku hanya bagi Engkau saja Tuhan. Biarlah kehidupanku hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, ku serahkan kepadamu Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima penyembahan, Kau yang layak terima pengagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Haleluya, haleluya. Dan jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengangkat engkau dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia akan membuat hidupmu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Engkau akan terbang tinggi, naik, naik, naik menghadapi badai hidup. Karena Yesuslah yang ada besertamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Rabba sikirala ya Rabba syek, ya Rabba sikirala ya Rabba syek, ya Rabba sikirala kara sikirala ya Rabba takashikirala ya Rabba papa syek, ya Rabba papa sikirala karala ya Rabba shena karala ya Rabba sikirala karala ya Rabba shekara, ya Rabba papa sena karala ya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar kesetiaan-Mu pada kami. Engkau mengajarkan kesetiaan itu kepada kami dan biarlah kami bisa melakukan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih dan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Dan Engkau Allah yang selalu melingkupi kami dengan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, katakan ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau janjikan, aku memilih tetap percaya padamu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidup. Boleh sekali lagi katakan, tak akan ku takut Tuhan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, yes, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, yes Jesus, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam
Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata, yang dapat kami rasakan dalam pujian penyembahan kami. Dan hamba percaya setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kami mengalami hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa saat ini untuk semua jemaat-Mu Tuhan, setiap kami mengalami mujizat dalam nama Yesus. Kami yang sedang sakit, kuasa kesembuhan dari Tuhan menjamah sakit kami, dan kami mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami sedang mengalami pergumulan keuangan, dalam nama Yesus kami mengalami terobosan keuangan, alami mujizat di dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu berkat, Tuhan buka jalan buat kami, dan setiap keluarga diberkati dan ditolong dan diurapi Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, baik secara online dan yang sedang berlangsung di gedung gereja ini Tuhan. Engkau lawat kami dengan luar biasa, dan kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini, keluarga HCC yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk saudara Rizky Pasoa, untuk Bapak Kis Nugraha, untuk Priska Wila, untuk anak Jevano Nelwan, anak Esli, Mikaela, Sharon, untuk saudara Stevi Antolis, untuk Ibu Yuyun, untuk Yosafat Kasema, untuk Ayuri Dwima Tuhan. Mereka berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk umur panjang yang Tuhan sediakan. Hamba berdoa mereka semakin kuat, sehat, diberkati Tuhan, masa depan yang terbaik Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi setiap kami yang berulang tahun. Bapak, kami berdoa terus untuk kota kami, bangsa kami, pemerintahan kami. Tuhan pulihkan, kesembuhan terjadi bagi korban-korban COVID. Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya pemulihan sedang terjadi, baik secara ekonomi buat bangsa kami. Diberkati para pemimpin kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemilihan kepala daerah bulan depan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Semuanya aman, damai, pemimpin yang berkenan di hati Tuhan, pemimpin yang dipilih Tuhan akan diangkat dalam nama Yesus. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja ini. Berkati ibadah-ibadah kami, baik secara online dan di gedung ini Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata, lawatan-Mu terjadi. Kami juga berdoa untuk program Natal jemaat Tuhan pada bulan depan. Tuhan campur tangan untuk panitia, tim yang ada bisa bekerja sama Tuhan, sepakat sehati, sehingga semua acara berlangsung dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa bagi keluarga besar Tuhan, saudari kami Ein Tuhan, yang kehilangan mama terkasih Ibu Heni Rumengan Tuhan, yang telah berpulang ke rumah Bapa. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua keluarga besar yang di Manado, di Palasa, yang di Palu, diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, mama terkasih telah berbahagia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syafaat kami. Kami percaya Tuhan jawab doa kami, Tuhan tolong kami, dan Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, keluarga kita, saudari Ein dan keluarga baru saja kehilangan mama terkasih yang beberapa waktu kemarin dioperasi di Jakarta, dan hari ini telah kembali ke rumah Bapa di surga, dan pada hari Minggu ini dilakukan penguburan di daerah Palasa. Dan saya bersama dengan semua pendeta, semua staf, volunteer, dan semua jemaat turut bersepenanggungan dengan keluarga yang sedang berduka cita hari ini. Kami percaya ada pengharapan, ada kekuatan daripada Tuhan untuk semua keluarga yang sedang kehilangan hari ini. Kita percaya bahwa mama terkasih sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Nah, saya menyambut dan menyapa semua jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami dalam ibadah online pada hari ini. Sebuah sukacita yang besar dan luar biasa dapat berjumpa dengan saudara dalam ibadah ini. Dan saya mengundang saudara untuk dapat bergabung dengan kami di ibadah-ibadah kami selanjutnya, terutama ibadah di gedung gereja kami yang ada di Palu 3 kali, jam 8, jam 10, dan jam 6 sore. Di Luwuk 1 kali saja, jam 9 pagi. Saya bisa menyembah, memuji Tuhan bersama-sama dengan kami dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Bila saudara membutuhkan
informasi, saudara ingin dikunjungi, saudara ingin didoakan, ingin dilayani dengan lebih maksimal, saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini, atau saudara bisa scan barcode yang ada di bawah ini, dan kami siap melayani saudara, mengunjungi saudara. Mungkin saudara ingin bergabung di keluarga HCC untuk lebih dalam melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada keluarga rohani juga bersama-sama dengan kami. Saya bisa menghubungi nomor telepon ini dan saudara akan kami layani dengan baik. Nah, puji Tuhan juga saudara, pada bulan Desember nanti kita semua keluarga HCC sekian lama terpisah, kita tidak ketemu, hanya ketemu via online, lihat di media sosial, dan saya menampung aspirasi dari beberapa pemimpin bahwa ada kerinduan yang besar di antara kita untuk bisa berkumpul sama-sama dalam perayaan Natal, meskipun dalam suasana COVID dengan ketentuan yang ada, tapi ada kerinduan yang besar untuk kita bisa bersama-sama merayakan kelahiran Yesus. Sebab itu setelah membentuk panitia dan kita akan merayakan Natal, jemaat semua kita akan berkumpul bersama, tentunya dengan lokasi yang aman, tempat yang terbuka dengan udara bebas, dengan taat kepada peraturan-peraturan daripada COVID untuk perkumpulan yang lebih banyak. Dan kita akan bersama-sama merayakan Natal dengan jemaat, dan kita akan adakan pada tanggal 10 Desember nanti, saudara. Dan saya rindu semua jemaat bisa gabung sama-sama, dan yang di Luwuk akan diadakan pada tanggal 8 Desember. Saya rindu semua jemaat bisa join sama-sama, kita bersuka cita merayakan Natal, dan tentunya akan ada kado-kado spesial buat anak-anak kita yang dengan rajin bersekolah minggu, baik secara online selama 1 tahun ini. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan memberi, mari kita akan baca firman Tuhan dan merenungkan kembali kebenaran yang saya ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan tentang Ribka. Ribka ketemu dengan Eliezer, saudara. Nah, Eliezer itu orang yang dia tidak kenal, dan Eliezer orang yang tidak pernah memberikan kontribusi apapun untuk Ribka. Bahkan Eliezer tidak pernah menjanjikan apapun untuk Ribka, saudara. Tidak pernah ada kontribusi, nggak pernah ada janji, dan tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi apa yang dibuat oleh Ribka? Meskipun Eliezer tidak pernah berkontribusi untuk dia, nggak pernah janjikan apapun dan tidak pernah mengenal dia, tapi Ribka memberikan Eliezer minum. Bahkan memberikan 10 untanya minum, yang di total saya bilang sekitar 250 galon air. Itu naik turun tangga, saudara. Bahkan Ribka memberikan tempat menginap, ditambah lagi jerami-jerami untuk memberi makan 10 untanya. Luar biasa sekali, Ribka berkorban, tidak hitung-hitungan, bahkan memberi lebih. Saudaraku, dari pelajaran ini, mari kita renungkan. Kalau Ribka bisa melakukan itu, berkorban, tidak hitung-hitungan, memberi lebih kepada orang yang dia tidak kenal, yang tidak pernah beri kontribusi, yang bahkan tidak pernah janjikan apapun, bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan Yesus kita kenal, dan kita tahu, kita mengalami kasih-Nya. Dia berkorban untuk kita, kontribusinya besar sekali, dia disalibkan untuk kita. Bahkan dia menjanjikan dan menyediakan surga yang kekal untuk kita. So, untuk pribadi yang kita kenal ini, pribadi yang berkorban untuk kita ini, yang menjanjikan hidup yang kekal untuk kita, pertanyaannya, apa yang dapat dan sudah kita lakukan untuk Yesus? Apakah kita hitung-hitungan atau kita tidak hitung-hitungan dengan dia? Apakah kita mau rela berkorban untuk dia, bahkan memberi lebih kepada dia? Ribka contoh yang sangat baik. Dan saya berdoa supaya kita semua jemaat Tuhan mau memberi waktu kita, tenaga kita, bahkan semua yang kita miliki untuk Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, berkorban lebih, memberi lebih. Kenapa? Karena kita kenal siapa dia. Kenapa? Karena kita tahu dia sudah berkorban untuk kita, dan dia sudah memberikan surga kekekalan bagi kita. Mari siapkan hati saudara untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Saudara bisa transfer di nomor-nomor rekening yang ada, baik itu perpuluhan, persembahan, atau diakonia, dan pembangunan gedung gereja. Dan di setiap persembahan saudara ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita akan diberkati dengan hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Owen,
yang beberapa hari kemarin, hari Jumat, hari Sabtu, mereka mengadakan Next Gen Conference, sangat memberkati banyak anak-anak muda, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan negara-negara yang lain, justru hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang kuat hari ini untuk mengajar kita bersama tentang selfless. Dan mari sebelum kita dengarkan khotbahnya, mari kita sekali lagi menyembah Tuhan. Percaya janjimu ajaib, Amin. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Halo keluarga besar daripada HCC Palu, saya mau menyapa Anda, baik Anda yang ibadah onsite maupun yang di ibadah secara online. Perkenalkan, nama saya Wan Sanjoto, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda meskipun harus dilakukan secara online. Dan sungguh saya bersyukur dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada leadership team yang ada, khususnya kepada Pastor Roni dan semua tim. Dan senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda. Baik, hari ini saya mempunyai sebuah judulnya adalah 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah membaca perikop ini. Bahkan perikop ini ya mengenai 5 roti dan ikan dibahas juga di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, hari ini saya mau ngajak saudara semua untuk melihat hal yang lain yang kita pelajari di ibadah hari ini. Oke, baik. Saya akan baca buat kita semua di Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Ini kisah mengenai 5 roti dan 2 ikan. Baik. Ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Ayat 11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat 12, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh mereka semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul.
Nah saudara, ini kisah yang menarik dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti pernah mendengar kisah 5 roti dan 2 ikan. Ya. Dan seringkali kita melihat begini, wow keren banget ya. Ya, bagaimana Yesus buat mukjizat 5 roti 2 ikan dan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan seringkali itu yang menjadi highlight kita. Tetapi izinkan saya sharing hari ini ada beberapa hal yang saya mau ajak Bapak Saudara kita pahami. Selain daripada itu ada hal yang indah yang kita perlu pelajari dan kita perlu tangkap di ibadah hari ini. Yang pertama, ya, keluarga HCC, saya mau ngajak kita mengerti yang pertama adalah begini. Bahwa Yesus bukan cuma sekedar membuat mukjizat, ya, tapi Yesus mengajarkan kepada kita mengenai selfless. Apa itu selfless? Selfless artinya gini, kita nggak mementingkan diri sendiri. Ya, kita melakukan sesuatu tanpa pamrih, ya, tulus. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya. Nah kalau saudara baca dari Lukas 9 itu, di awalnya itu kisah bagaimana murid-muridnya baru pulang dari keliling kota untuk menginjil, untuk menyembuhkan orang sakit, dan semua itu karena perintah daripada Tuhan Yesus. Namun ketika mereka kembali, ya, telah menyelesaikan tugasnya, mereka punya kerinduan untuk apa? Diam bersama-sama dengan murid dan guru untuk fellowship. Untuk mereka saja. Di ayat 10 dikatakan bahwa sehingga mereka hanya bersama dengan dia saja. Ya, mereka mau punya waktunya me time. Mereka mau punya waktunya untuk relax. Mereka mau punya waktunya untuk apa? Untuk fellowship hanya dengan Yesus. Tetapi, ayat 11 dikatakan ini. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia, ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Yesus terima orang banyak. Nah situasi begini, murid-muridnya nih baru pulang, lelah nih, dia pengen santai. Tapi ketika orang banyak mengikuti mereka, Yesus terima mereka. Ya, orang-orang mencari Yesus. Nah, apa dampak daripada orang-orang mencari Yesus? Orang-orang itu mulai bertemu Yesus, mendengarkan Yesus, dan akhirnya apa? Murid-murid yang mau santai, jadi nggak bisa santai lagi. Murid-murid yang mau punya fellowship khusus bersama dengan Yesus, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ada banyak orang mengikuti Yesus. Nah, bayangin begini. Bayangin ya, mereka mau relax, tapi jadi repot. Nah, pernah kebayang nggak, saudara? Ya, pernah kebayang nggak? Ya, apa yang diharapkan oleh murid-muridnya? Mungkin murid-muridnya mau gini, ya, ini kan waktunya kita, tapi kenapa kita jadi repot lagi? Ya. Nah, yang menarik begini. Murid-murid punya pengharapan seperti itu. Tetapi Yesus punya pandangan yang berbeda. Yesus mau menerima orang banyak itu dan mau melayani mereka. Dan menariknya begini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka jangan mementingkan diri mereka sendiri. Yesus mengajarkan selfless kepada murid-muridnya. Nah, lucu begini ya. Orang-orang banyak itu mengikuti Yesus. Orang-orang tidak diundang loh. Tapi Yesus minta mereka, siapa mereka? Murid-muridnya untuk melayani mereka, untuk urus mereka makan dan lain-lain. Ya, jadi murid-murid bilang ini, aduh, kenapa ya? Kenapa harus saya? Kenapa harus kita lakukan gitu? Tetapi begini, ketika murid-murid menangkap isi hati Yesus, itu hati Yesus untuk jiwa-jiwa, hati Yesus untuk orang banyak. Bahwa Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, namun orang-orang, maka murid-murid yang menangkap ini dan mereka mengerti dan melakukannya dengan baik. Nah hari ini ya, saya mau ngajak keluarga besar daripada HCC Palu ya. Hari ini kita lihat, mungkin saudara berkata, kenapa sih gereja buat ini kita yang susah? Ya, kenapa sih pemimpin punya ide untuk tolong orang susah, untuk buat sesuatu, sosial dan lain-lain gitu. Tapi kenapa kita yang susah gitu? Tapi sebenarnya ini firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kita harus selfless. Nah, saudara, hari ini saya mengajak saudara bahwa Yesus yang mengajarkan ini kepada saudara dan saya, dan kita perlu belajar mengerti ini. Dan ketika murid-muridnya mengerti ini, maka murid-muridnya langsung action. Dia menyuruh orang-orang banyak itu duduk berkelompok-berkelompok. Dan disitulah mukjizat terjadi setelahnya. Nah saudara,
saya punya cerita. Bagaimana di tengah pandemi ini, khususnya di awal-awal pandemi ini, gereja kami di GB Gilgal Jakarta punya sebuah kerinduan untuk bisa menolong banyak rumah sakit yang memerlukan APD. Nah ingat, pada waktu awal pandemi di bulan Maret, di bulan April, harga daripada masker itu menjadi sangat tinggi dan semua orang mau mempunyai masker, bahkan di pasaran kosong. Itu menyebabkan harganya jadi tinggi. Nah, kami mendapat report bahwa banyak rumah sakit sekitar gereja kami yang memerlukan APD, khususnya masker N95 pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi saudara? Kami diajak untuk apa? Yuk terlibat untuk sebuah kegerakan 10.000 masker N95. Saya masih ingat pada waktu itu ketika kami para pemimpin berkumpul, gembala kami, pemimpin kami, Pastor Juan Mogi berkata seperti ini, yuk sebelum kita minta jemaat untuk berpartisipasi, untuk menabur, untuk buat sesuatu bagi sesama kita, mau nggak para pemimpin yang terlebih dahulu menabur dan biarlah ini jadi benih untuk bisa memberkati banyak orang. Nah saudara, pada waktu itu kami semua masih bingung, kami masih meraba, kami mencoba untuk mengamankan diri kami sendiri supaya apa? Cukup nggak ya? Keuangan kami bisa cukup nggak ya? Tapi disitulah ketika keadaan mulai sepertinya kok buat kita nggak nyaman. Disinilah kesempatan kita untuk menangkap isi hati Tuhan. Dan saya percaya isi hati Tuhan buat kita semua adalah kita harus apa? Enggak cuma sekedar mementingkan diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita peduli dengan orang lain. Saya mengajak istri saya, yuk kita ambil doa. Berapa banyak yang harus kita tabur untuk bisa menolong orang-orang atau khususnya pekerja medis yang membutuhkan masker N95. Nah saudara, saya sama istri akhir kami menabur sejumlah uang yang cukup lumayan buat kami. Dan kami rasa senang, kenapa? Kami bisa berkontribusi untuk bisa memberkati banyak orang. Nah, saudara nggak berhenti di situ saja. Gerakan sosial daripada gereja kami juga mengajak, yuk sama-sama kita kumpulkan dana, kita memberkati orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada di sebelah lingkungan gereja kami, ojol dan lain-lain. Kami juga mulai digerakkan, yuk untuk menabur. Dan kami berdoa dengan istri. Kami rasa, yes, kami harus menabur karena ini adalah waktu yang tepat untuk kami menabur. Dan kami menabur saudara dengan penuh sukacita saudara. Dan kami melihat saudara ya di tengah keadaan pandemi di mana orang mementingkan diri sendiri. Kami belajar untuk menangkap isi hatinya Tuhan. Bahwa Yesus mengajarkan selfless buat saudara dan saya. Yang kedua, dari kisah mengenai 5 roti dan 2 ikan ini, ya, selain daripada Yesus mengajarkan selfless, yang kedua adalah kita perlu belajar untuk selfless. Ya, kita perlu belajar atau saya perlu belajar untuk selfless. Kenapa? Karena begini. Pada prinsipnya, pada umumnya kita semua adalah orang yang egois. Gak percaya? Oke, contoh begini ya. Kita foto bersama-sama, and then yang mau motoin bilang, ayo 1, 2, 3, dan kita ekspresi. Dan hal pertama yang kita minta apa seperti ini? Lihat dong, apa yang kita lihat? Pasti wajah kita. Dan ketika kita lihat wajah kita rasanya, oh kok kurang bagus ya, kurang senyum ya, kurang matanya kurang baik nih gitu. Apa yang kita lakukan? Dengan spontan kita bilang ini, ulang tanpa peduli orang lain mukanya udah bagus apa enggak. Yang kita mau gini, yang penting saya kelihatan bagus. Itu contoh sederhana bahwa sebenarnya kita adalah orang yang egois. Nah, saudara dan saya adalah kita murid-murid Kristus. Kita perlu belajar untuk selfless. Nah, saudara, Yesus sudah mengajarkannya. Bahkan dia memberi contoh ya kepada saudara dan saya bahwa dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia nggak memikirkan kepentingannya sendiri. Dia raja, turun ke dunia. Dia menghilangkan atau dia mengesampingkan kenikmatan. Semua hal yang baik dia punya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati yang baik di dalam kehidupan dia bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita perlu belajar untuk selfless. Ya. Ayat 12 dikatakan, pada waktu hari mulai malam, ke-12 murid-muridnya datang kepadanya. 12 loh, artinya apa? Semuanya murid-murid inti loh ya. Datang kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi. Supaya mereka pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ya, mereka tahu nih ya. Murid-murid bawa data, hari sudah malam ya. Tidak ada yang jual makanan. Ya, bayangin jumlahnya 5.000 laki-laki, itu banyak sekali loh yang perlu makan gitu ya. Terus mereka tahu nih, ya nggak punya stok banyak kecuali 5 roti dan 2 ikan.
dan tidak ada supplier terdekat. Dan bayangin bagaimana 12 murid bisa memberi makan kepada ribuan orang. Dan murid-murid sangat rasional, sangat logika. Ya, mereka mau cari aman. Tapi begini, saudara. Tapi Yesus mau mengajarkan pada kita untuk kita selfless. Dan kita perlu belajar untuk selfless. Mungkin saudara berkata seperti ini, Bo. Ya, kita juga mau aman dong ya. Apalagi di tengah pandemi, di keadaan ekonomi yang tidak menentu. Kita mau amankan diri kita. Kita mau amankan keluarga kita. Sama seperti murid-murid. Murid-murid mau cari aman. Udahlah, suruh mereka pulang aja ya. Lagian kan kita nggak ngundang loh. Mereka datang sendiri. Ya, suruh mereka pulang. Karena murid-murid tahu ada kesusahan. Ada hal-hal yang mungkin yang mereka perlu kerjakan kalau mereka, orang-orang banyak itu tidak pulang. Sama mungkin respon kita juga demikian. Ya, saya mana bisa ya. Udah tahu di depan susah nih. Ya, mendingan saya kumpulin duit buat sendiri dong. Mendingan saya jaga aman keluarga saya dong. Ya nggak salah sih, benar ya. Ya, kecuali kalau saya orang kaya, saya sultan, baru deh saya bisa menabur, saya bisa kasih orang susah, saya bisa tolong gereja dan lain-lain ya. Tetapi begini saudara ya. Melayani itu untuk kepentingan dan keuntungan orang lain. Dan itu Yesus mau kita belajar untuk selfless. Selfless artinya apa? Berani berkorban. Melakukan tanpa pamrih. Makanya, saudara ya, ada sebuah statement. To receive Jesus, it costs you nothing. To serve Jesus, it costs you something. But to follow Jesus, it costs you everything. Kalau kita jadi murid, ya, kita harus siap. Kita harus siap nih, ya. Mungkin kita harus berkorban. Berkorban perasaan, waktu, tenaga, uang, ketidaknyamanan, saudara. Dan kita harus belajar untuk selfless. Saya masih ingat saudara, ketika tahun lalu gereja kami mau merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan tahun lalu 2019 kami mau memutuskan untuk menambah 1 jam ibadah baru sehingga menggeser daripada tatanan jam ibadah yang ada. Nah, ibadah pertama dilakukan jam 7 pagi. Nah, pada waktu tahun 2019 itu gereja kami punya pertumbuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati gereja kami GBI Gilgal Jakarta sehingga jiwa-jiwa berdatangan dan cuma ada satu problem. Problemnya adalah begini, nggak punya tempat parkir. Nah, akibatnya apa? Karena kami nggak punya tempat parkir, kami mencoba untuk mencari alternatif tempat parkir yang untuk bisa menampung daripada jemaat yang akan datang. Nah, singkat cerita, saya buat video. Ya, saya sebagai pastor, saya buat video. Saudara-saudara, kita akan Jumat Agung. Ya, puji Tuhan kita punya tempat untuk parkir, kita punya solusi di sebelah sini. Wah, video disebarlah kepada para pemimpin, para jemaat, untuk mereka punya panduan untuk bisa parkir di suatu tempat. Nah, pada waktu hari H, saya masih ingat hari itu hari Jumat, saya datang ke gereja jam 7 kurang ya, ibadah sudah mau dimulai, saya siap-siap, tiba-tiba saya dapat informasi bahwa lokasi yang seharusnya diberikan kepada kami untuk bisa parkir mobil-mobil, hari itu tiba-tiba tidak diperkenankan untuk parkir. Nah, saudara ingat, video saya sudah viral ya, kepada jemaat, kepada orang-orang, bahwa saya sudah merekomendasikan tempat itu untuk bisa parkir. Saya rasa gini, aduh ya ampun Tuhan. Hari itu saya buka jas saya pakai kaos, saya pakai rompi parkir. Saya turun ke lokasi, saya lihat alternatif. Supaya apa? Supaya jemaat bisa memarkirkan mobilnya dengan baik. Nah, hari itu ya saya mulai turun ke lapangan bersama dengan tim staff kami dan beberapa leadership yang ada turun untuk bisa menolong orang-orang untuk diarahkan di mana mereka bisa parkir. Nah, singkat cerita kami menolong mereka mengarahkan karena tempat yang seharusnya diberikan untuk parkir tidak bisa ditempati untuk parkir sehingga kami harus mencari alternatif di tempat lain yang lebih jauh. Kami harus kerahkan supir-supir, mobil, ya teman-teman yang bisa mau nyetir, yuk tolongin nyetir yuk, kita jadi shuttle dan lain-lain. Dan bayangkan saudara, saya ada di lapangan mulai kurang lebih jam 7 kurang sampai hari itu saya ingat jam 3 sore. Ya, saya melayani dengan sukacita ya, di panas-panasan, saya nggak ngerasa apa-apa. Dan ketika saya selesai jam 3, setengah 4 itu tiba-tiba teman saya bilang gini ketika saya kembali ke kantor, kok mukanya merah sekali? Saya bilang saya nggak rasa apa-apa. Ya, mukanya merah sekali loh. Waktu saya ngaca, wah, saya baru lihat, ya ampun, ya ampun, muka saya gosong, badan saya merah semuanya. Dan sore itu ketika saya pulang ke rumah, ya,
Saya mandi, saya baru rasakan tuh rasanya nggak enak. Ya, kena heat stroke. Badan itu rasa demam, meriang gitu ya. Malam itu saya nggak bisa tidur, meriang. Dan mukanya cenut-cenut, merah, panas. Dan singkat cerita apa saudara? Saya bukan cuma gosong saudara. Kulit saya matang saudara ya. Kulit saya matang gitu ya. Dan saya harus treatment, saya coba pakai apa, aloe vera, apa semuanya untuk bisa mengobati kegosongan yang ada. Nanti kalau saya ketemu fotonya, saya coba lampirkan supaya saudara bisa lihat bagaimana keadaan saya ketika gosong itu. Nah, saudara, pada waktu saya melayani, saya nggak pikir bahwa saya bisa gosong apa enggak. Orang-orang bertanya kepada saya, kenapa nggak pakai sunblock? Ya ampun, saya mana kepikir sunblock ya. Yang saya cuma pikirin bagaimana jemaat bisa datang dan mereka bisa punya tempat parkir untuk bisa datang ibadah on time. Itu yang menjadi kerinduan saya. Dan hari itu saya gosong. Ya, nggak bisa tidur, kena heat stroke, badannya demam dan lain-lain. Tapi saya merasa sukacita karena saya tahu ya, saya ya belajar untuk selfless karena melayani itu untuk kepentingan dan keuntungan orang lain, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, ya, yang pertama kan Yesus mengajarkan selfless. Yang kedua adalah saya mau belajar untuk selfless. Yang ketiga adalah saya mau jadi saluran berkat. Saya mau jadi saluran mukjizat, gitu ya. Ayat 16 dikatakan gini, setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti itu yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, Yesus naikkan gitu seperti itu, dipecah-pecahkan dan diberikan kepada murid. Pertanyaannya hari ini saudara, murid yang meneruskan kepada orang banyak atau Yesus yang meneruskan kepada orang banyak? Nah, Alkitab mencatat, ketika Yesus memecah-pecahkan 5 roti dan 2 ikan, dia berikan kepada murid-murid yang meneruskannya kepada orang banyak. Alkitab mencatat ada 5.000 laki-laki. Ya, bayangkan ada 5.000 laki-laki, mungkin juga ada 5.000 perempuan. Dan bayangkan kalau masing-masing punya 1 anak, berarti kurang lebih ada 15.000 orang yang mungkin hadir di acara tersebut. Dan dicatat saudara, muridnya cuma ada 12 saudara. Muridnya ada 12. Dan murid-murid itu ya mereka meneruskan membagi-bagikannya. Disitulah mukjizat terjadi. Murid-murid tahu bahwa murid-murid melayani dengan sukacita, melayani dengan kekuatan. Meskipun mungkin tidak banyak orang-orang yang membantu mereka, tapi disitulah di tangan murid-murid itu mukjizat terjadi. Dan ketika dipecahkan, rotinya nggak habis-habis, ikannya nggak habis-habis. Mukjizat terjadi di tangan murid-muridnya. Hari ini saudara, Tuhan mau pakai kita untuk jadi saluran supaya kita bisa menyalurkan mukjizat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mukjizat bisa jadi sebuah anugerah buat orang-orang lain ketika kita melayani orang-orang sekeliling kita dengan penuh sukacita. Mungkin saudara ketika melihat banyak tantangan, mungkin ketika saudara melihat gini, aduh masa-masa seperti ini, masa pandemi, masa sulit, saya bingung mau bagaimana, mau melayani, bagaimana saya mau jadi berkat. Saya mau berhenti aja deh, saya nggak sanggup, saya mau fokus sama diri saya sendiri, saya mau fokus sama kehidupan saya sendiri. Saudara, jangan berhenti ketika Anda lelah, saudara. Jangan berhenti ketika ada masalah. Berhenti ketika kita sudah selesai menunaikan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita siap untuk mengambil tanggung jawab yang baru. Nah, Anda adalah miracle maker. Anda adalah orang-orang yang menyalurkan mukjizat bagi orang banyak. Nah, saudara, mari saudara kita fokus, saudara. Ya, bahwa kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, mukjizat bagi banyak orang. Dan saya percaya, saudara, ketika kita memiliki sikap hati bilang, Tuhan, saya mau Tuhan dipakai Tuhan. Meskipun saya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Maka saya percaya Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saluran mukjizat bagi orang-orang lain, saudara. Nah, saudara, kami belajar bahwa di masa pandemi ini banyak orang susah. Dan kami tahu bahwa
kami nggak bisa fokus sama diri kami sendiri. Di awal-awal pandemi, saudara, kami lihat apa yang menjadi kebutuhan orang-orang. Nah, saya lihat banyak orang mulai susah, banyak orang mengalami dipotong gajinya, ada yang pekerjaan yang nggak dapat, order dan lain-lain, saudara. Tapi saudara, saya melihat sekeliling kami, banyak juga tukang parkir yang merasakan dampaknya. Orang-orang sekeliling kami, mungkin tukang sampah dan lain-lain, mereka juga mengalami kesulitan. Banyak orang-orang pekerja ojol yang kena dampaknya, karena waktu di awal pandemi, mereka semua mengalami kesulitan. Nah saudara, saya dan istri dan keluarga kami mengerti ini. Kami mau jadi saluran mukjizat buat orang lain. Kami mengumpulkan sedikit yang kami punya, kami beli vitamin, kami beli mie instan. Dan kami beberapa kali saya keliling sama istri saya ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Saya kasih bilang, Pak, Tuhan berkati ya. Pak, ini semoga jadi berkat. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu. Dan saya mulai menyalurkan, saudara. Dan terutama ketika saya tinggal di komplek perumahan saya, ketika saya ketemu dengan tukang sampah, tukang rumput, tukang kebun, security, apa yang bisa kami bagi kepada mereka. Saya mau jadi saluran berkat bagi orang lain. Kami juga diajak oleh pemimpin kami, yuk coba peduli kepada orang-orang lain. Jangan cuma sekedar lihat hidup kita, tapi peduli dengan orang lain. Saya mau jadi saluran berkat dan mukjizat bagi orang lain. Kami coba telepon, kami coba doakan orang-orang setiap hari. Minimal ada 1 orang yang kami kontak setiap hari. Dan kami berdoa seperti Tuhan, kalau kami masih bisa dapat yang baik Tuhan, kami mau jadi saluran mukjizat buat orang lain. Dan seringkali Roh Kudus taruh di hati kami, yuk kirim sesuatu buat dia. Kirim sesuatu yang sederhana, mungkin makanan, frozen food apa yang sederhana. Tapi ketika orang-orang tersebut menerimanya, mereka bilang terima kasih ya. Ini seperti mukjizat buat saya. Ini seperti Tuhan menjawab doa saya. Dan ketika kami mendengar seperti bilang terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh dipercaya menjadi saluran mukjizat bagi orang lain. Nah, saudara, pada waktu di pandemi itu juga saya melihat begitu banyak orang-orang mencari alternatif usaha. Mereka berusaha untuk bisa bikin makanan, jualan produk mereka, dan lain-lain saudara. Dan saya tahu saudara, saya nggak bisa beli semua produk mereka. Tapi saya tiba-tiba dapat hikmat. Bagaimana saya bisa menolong mereka untuk bisa memasarkan produk mereka dengan lebih baik lagi. Apa yang saya punya saudara? Saya punya Instagram. Instagram saya @awansanjoto. Kalau belum follow. Oke. Nah, saya punya itu. Dan saya bilang gini, saya tulis di post Instagram, saya bilang, saya peduli dengan usaha Anda. Jika saudara mau berkenan, silakan tag ke story saya dan saya repost. Lumayan saudara, saya punya average itu sekitar 1000-an orang yang melihat di story saya. Jadi bayangin satu produk bisa dilihat 1000 orang. Dan saya lakukan tanpa pamrih. Karena saya tahu, saya belajar untuk selfless dan saya mau jadi saluran mukjizat bagi orang banyak. Saudara, yang pertama poinnya adalah bagaimana Yesus mengajarkan selfless kepada saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana kita perlu belajar untuk selfless. Yang ketiga, saya bisa jadi saluran mukjizat bagi orang lain. Yang keempat ini saudara, saya menerima berkat Tuhan. Banyak orang hanya mau menerima berkat Tuhan saja, tapi mereka lupa bahwa itu hanyalah dampak. Kalau kita diberkati, itulah dampak. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita punya kehidupan yang menyenangkan Tuhan, berkat adalah dampaknya. Itu ada bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dan ketika saudara baca 5 roti dan 2 ikan ini, pasti ada pertanyaan saudara. Itu ada sisa 12 bakul, ya kan? Pertanyaan gini, itu buat siapa saudara ya? Itu buat siapa? Emang gak ditulis? Gak ditulis saudara, tapi saya percaya 12 bakul melambangkan gini, ini buat murid-muridnya gitu ya. Kenapa? Karena murid-muridnya di awal tidak punya sebuah bayangan ketika mereka menangkap isi hati Tuhan bahwa terjadi mukjizat yang luar biasa dan ada sisa. Dari yang 5 roti dan 2 ikan, mereka punya lebih, yaitu 12 bakul. Nah saudara, saya percaya bahwa ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Bahwa Dia, Tuhan yang memberkati. Ketika kita melakukan bagian kita, maka berkat akan mengejar kita dengan baik. Nah saudara, orang-orang yang selfless tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Mungkin saudara berkata ini, buat apa saya memberi kepada orang-orang? Buat apa saya peduli orang-orang? Apakah Tuhan peduli sama saya? Yes. Saudara, orang yang menabur dengan bercucuran
air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah saudara, saya percaya saudara, apa yang saudara tabur, waktu, tenaga, perhatian, mungkin saudara dengerin orang, mungkin saudara mendoakan orang, mungkin saudara berbagi berkat pada orang lain, mungkin saudara peduli kepada orang lain. Tuhan tidak pernah diam. Dia tahu dan dia tahu kapan terbaik untuk memberkati saudara dan saya. Saya tiba-tiba teringat kepada satu ayat ini, itu Amsal 19 ayat 17 dikatakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, saudara. Dan saya mau tutup dengan sebuah cerita ini, ya. Pada waktu pandemi, saya jadi punya banyak waktu di rumah karena kami work from home, anak-anak juga sekolah dari rumah, dan kami beres-beres rumah, gitu ya. Kami beres-beres rumah dan mulai pada hobi tiba-tiba ya, hobi demam sepeda. Dan di rumah kami ada sepeda, itu sepeda anak-anak kami ya, sepeda anak-anak yang anak-anak remaja gitu, sepeda anak remaja ukuran medium. Di mana saya lihat, wah ini bagus juga ya, dan saya coba untuk perbaiki itu supaya saya bisa kasih anak-anak saya main. Ya saya perbaiki, saya ganti bannya, saya ganti sadelnya, saya perbaiki semua udah pokoknya layak banget untuk dipakai. Dan ketika kami selesai beresin itu, saya bilang sama anak saya, yuk main sepeda. Kita harus jaga kesehatan, kita olahraga gitu. Tapi anak-anak saya bilang gini, Dad, aduh kami nggak terlalu pengen naik sepeda gitu ya. Dan ya nggak mau gitu intinya. Karena mereka bilang, aduh Dad sebenarnya kita takut tuh keluaran. Oke lah, saya bilang saya ngerti. Dan saya bilang sama mereka, oke kalau kamu nggak mau, boleh nggak Dedi kasih sepeda ini kepada orang lain yang membutuhkan, karena mungkin orang lain bisa memerlukan ini. Dan anak kami sepakat, anak-anak kami juga sepakat untuk memberikan. Akhirnya kami doa, Tuhan, ini lebih baik kami tabur supaya ini bisa jadi berkat buat banyak orang ya yang membutuhkan gitu ya. Karena ada dua sepeda. Singkat cerita, kami tiba-tiba teringat kepada sebuah keluarga ya, sebuah keluarga kelihatannya ini keluarga yang tepat untuk kami bisa tabur satu sepeda ya. Dan saya menghubungi orang tersebut, saya bilang, boleh nggak? Mohon maaf nih, saya mau kasih kamu sepeda, tapi ini bukan sepeda baru loh. Terus dia bilang ini, ya ampun, kebetulan dia punya anaknya juga pengen naik sepeda, tapi karena keadaan seperti ini belum ada budget untuk beli sepeda. Singkat cerita, saya bilang, ini buat kamu dan keluarga ini bersuka cita karena kenapa? Karena mereka mendapatkan sebuah sepeda sehingga anak mereka bisa naik sepeda untuk fun, sore-sore di komplek dan lain-lain gitu. Nah saudara, saya bilang nih, aduh satu lagi deh, kami berdoa siapa lagi ya Tuhan. Singkat cerita Tuhan pertemukan lagi keluarga, kami tabur lagi sebuah sepeda. Rasanya, wah senang sekali ya. Kenapa? Karena kami bisa menabur, kami bisa memberkati orang-orang dan kami mau jadi saluran berkat buat orang-orang lain. Nah, singkat cerita saudara, ya saya nggak ingat-ingat itu cerita. Tiba-tiba suatu hari teman saya telepon, ya teman saya telepon, dia bilang ini, Won, gue lihat lu main sepeda ya, itu sepeda lu bukan? Nah kebetulan hari itu saya belum punya sepeda dan saya lagi dipinjemin sepeda sama teman saya yang ngajakin main sepeda. Saya bilang bukan, saya belum punya sepeda, ini sepeda teman saya dipinjemin. Tiba-tiba dia bilang gini, ya udah gini deh, ya kamu jangan pinjem sepeda lagi deh, ya bikin malu aja katanya. Ya nanti saya kirim sepeda gitu. Nah saya tuh nggak terlalu percaya kalau cuman sering dijanjikan seperti itu ya saudara ya. Siapa yang pernah dapat PHP gitu ya. Saya sih anggap biasa aja. Tapi saudara kali ini menarik saudara. 2 hari kemudian orang yang menghubungi saya tersebut tiba-tiba pagi-pagi datang muncul di rumah saya. Ya, muncul di depan rumah saya. Dia bilang gini, nih sepeda buat kamu. Ya ampun saya terharu saudara. Karena saya tahu saudara ya. Ini sepeda yang harganya lumayan saudara, dan saya nggak nyangka bahwa saya mendapat sepeda ini. Dan saya bersuka cita, terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus ingatkan saya, kamu menabur, kamu menuai. Dan saya menerima berkat daripada Tuhan. Nah, saudara, berjalan dengan waktu saya udah menikmati sepeda itu, ya. Saya mulai ajak istri saya main. Dan beberapa waktu kemudian, saudara, ada seseorang yang menghubungi saya. Dia bilang ini, Pastor lagi nyari sepeda ya? Dia bilang, kebetulan waktu itu saya lagi cari sepeda untuk tambahan untuk keluarga saya gitu. Karena anak-anak saya sudah mulai main untuk sepeda. Singkat cerita dia bilang gini, Pastor gini ya, jangan beli sepeda katanya. Kenapa? Karena nanti saya kirimin. Ya,
Sekali lagi, saya pernah beberapa kali dapat PHP gitu, jadi saya nggak terlalu, ya oke lah, oke, saya gitu. Dan benar, dalam waktu beberapa hari, ya ada yang datang ke rumah saya, ya supirnya datang, dia datang bawa satu box, dan itulah sepeda. Ya, saudara, ingat saudara, Roh Kudus ingatkan saya, ini apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan hari itu saudara, saya buka, wow sepedanya bagus banget saudara. Dan saya bersyukur, dan saya tahu berkat datangnya daripada Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir gini, apa sih yang kita bisa dapatkan kalau kami buat ini? Apa sih yang kami bisa nikmati kalau kami selfless? Tuhan tidak pernah berhutang. Dia Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Hari ini saudara, saya mengajak HCC Palu, keluarga besar HCC Palu, ya, belajar daripada 5 roti dan 2 ikan ini. Yang pertama, Yesus mengajarkan selfless. Yang kedua, saya belajar untuk selfless. Yang ketiga, saya menjadi saluran berkat. Yang keempat, saya menerima berkat daripada Tuhan. Saya berdoa supaya saudara semua di Palu, HCC Palu ini, bisa belajar menangkap pesan Tuhan dan bisa merenungkannya dan menghidupi dengan baik. Kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup lakukan perkara-perkara yang ajaib, baik di Jakarta dan di Palu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba selesai menyampaikan sedikit saja daripada firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang materaikan dalam hati setiap kami, sehingga kami mengerti bahwa fokusnya bukan hanya mukjizat. Fokus kami adalah bagaimana kami perlu belajar untuk selfless. Karena kami rindu menjadi saluran mukjizat bagi orang lain. Dan kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah berhutang bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Dan tolong kami untuk melihat, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk action, untuk peduli dengan orang-orang sekeliling kami, untuk kami jadi berkat, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kami. Ini doa kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati dengan pelajaran hari ini. Pastor Owen mengajar kepada kita bersama dari sebuah kisah yang sangat terkenal tentang 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi dan lewat kehidupan mereka, sungguh-sungguh mujizat Tuhan dialami oleh 5.000 orang lebih. Saya tahu bahwa kalau tidak ada hati yang selfless hari itu, kalau tidak ada hati yang mau berkorban hari itu, tidak pernah ada mujizat itu terjadi. Tapi waktu ada satu pribadi yang mau selfless, yang mau memberi, yang rela berkorban, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Saudaraku, jemaat HCC yang diberkati Tuhan, biar lewat tangan saudara, lewat kehidupan saudara, mujizat Tuhan terjadi. Lewat kehidupan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Orang di luar sana, tidak semua orang itu membaca Alkitab. Mereka tidak masuk gereja mungkin. Tapi mereka bisa melihat dan mengalami Yesus dari hidup kita. Bahkan mereka mungkin dapat mengalami mujizat, pertolongan lewat kehidupan kita. Waktu kita mau memberi, kita mau berkorban, kita mau peduli untuk kehidupan orang lain. Saya berdoa agar kebenaran hari ini sungguh-sungguh menguatkan saudara dan mengubahkan kehidupan saudara selama 2 bulan ini saudara. Saya pengen jemaat belajar tentang nilai yang kita hidup ini, selfless. Agar benar-benar tertanam dengan kuat dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar peduli. Sehingga dunia dapat melihat kasih Yesus yang otentik dan nyata lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat kehidupan kita. Terima kasih untuk semua volunteers yang telah memberi waktu mereka, tenaga mereka untuk bisa melayani di rumah ini dalam setiap ibadah, setiap event yang kita lakukan. Dan terima kasih juga buat semua jemaat yang sangat selfless, yang terus mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberi bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga semua jemaat dapat dilayani dengan sangat baik, sehingga program-program kita di YouTube saat teduh kita bisa memberkati banyak orang, ibadah-ibadah online kita bisa tersebar kemana-mana, dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Wow, saya sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di rumah ini. Nah saudaraku, terima kasih juga untuk Pastor Owen, untuk khotbah yang luar biasa hari ini, dan kami semua sangat diberkati Tuhan. Nah saudara,
Bagi saudara yang mungkin mendengarkan program ini dan saudara ingin tertanam, bergabung bersama dengan kami, saudara ingin bertumbuh dalam rumah rohani ini, untuk saudara dikuatkan, dipulihkan, dan bahkan saya rindu saudara bisa melayani Tuhan. Mari saudara jangan lupa untuk menghubungi nomor telepon di bawah ini, atau saudara bisa scan barcode yang ada di bawah ini, saudara akan terhubung kepada admin gereja. Nah, kami akan segera memfollow up saudara, akan melayani saudara butuh didoakan, saudara butuh dikunjungi, saudara butuh counseling, silakan menghubungi nomor-nomor ini dan kami akan melayani saudara. Kerinduan saya, semua jemaat di ACC, kita semua ada dalam rumah-rumah rohani, keluarga-keluarga rohani yang kecil yang namanya Connect Group. Saya bisa bergabung di dalamnya untuk mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Baik, sebelum saya akan doa berkat, saya ingin menantang bagi saudara yang mungkin pertama kali saudara hari ini mengalami kasih Tuhan, dan saya ingin mengalami hidup yang bertobat, ingin percaya kepada Tuhan Yesus, memberikan hatimu kepada Tuhan hari ini. Dan mungkin juga ada di antara saudara hari ini yang sudah dalam pergumulan yang berat, beberapa waktu yang lalu saudara hidup jauh daripada Tuhan, dalam keadaan yang sangat terpuruk, sangat lemah, dan engkau mungkin jatuh dalam banyak dosa, dan hari Roh Kudus menjamah saudara, dan saudara berkata bahwa saya ingin bertobat, saya ingin kembali sama Tuhan. Dengarkan baik, ini kesempatan yang luar biasa, ini waktu yang terbaik untuk saudara kembali sama Tuhan, untuk saudara mengenal Tuhan Yesus. Nah, saya akan menuntun saudara untuk mengikuti doa ini sebagai tanda bahwa saudara sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan ingin kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari buka hati saudara dan mari berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, aku bersyukur buat anakmu Yesus yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, menebus dosaku dan mengampuni segala kesalahanku. Sekarang kuserahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Urapi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, agar aku hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi saksi-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap pribadi-pribadi yang mau menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Aku percaya Tuhan, malaikat itu bersuka cita karena ada hidup yang diubahkan, ada pertobatan terjadi, ada hati yang dipulihkan, disembuhkan, dan kembali kepada jalan yang benar. Hamba berdoa jamah setiap umat-Mu, jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, agar mereka hidup dalam pertobatan yang benar, hidup dalam kekudusan Tuhan yang luar biasa. Bapa bersyukur hari untuk setiap jemaat-Mu yang menabur bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa diberkati Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan dengan tangan kami, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Setiap keluarga rumah tangga bahagia diberkati Tuhan, pekerjaan, karir, bisnis kami diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Para hamba Tuhan, pelayan di rumah ini juga Tuhan berkati kami. Sepanjang minggu ini kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan, dan mengalami mujizat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat kemurahan kebaikan-Mu Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan, setiap tangan yang diangkat saat ini dalam nama Yesus, tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan, dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati Tuhan, agar lewat hidup-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Engkau tidak hanya diberkati, tapi Engkau menjadi berkat, dan lewat hidup-Mu Tuhan ditinggikan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari